Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Muhammad Sufyan As-Sauri. Yang belum subscribe silahkan subscribe ya, karena banyak tema-tema menarik bagi pelajar dan mahasiswa berkaitan dengan menuntut ilmu ya, supaya kita menjadi pelajar yang pintar juga beradab ya. Dan pada pembahasan yang keempat ini kita akan mengetahui ya metode apa saja dalam menuntut ilmu agar ilmu itu kuat di ingatan kita. So, tetap stay tune di sini terus ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca nazum kitab Al-Ala yang keempat tentang metode mencari ilmu. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi bukhuril fawaidi. Wa kun mustafidan kulla yaumin, dan jadikan tiap hari kalian itu bermanfaat. Ziyadatan minal ilmi, dengan bertambahnya ilmu. Wasbah, dan berenanglah fi bukhuril fawaidi, di dalam lautan faedahnya. Nah, hadirin wal hadirat rahimakumullah, dalam pembahasan yang keempat ini kita diingatkan ya oleh penulis bahwa dalam menuntut ilmu itu ada adab-adabnya ya. Di antara adab menuntut ilmu supaya kuat dalam ingatan kita adalah dengan menulisnya gitu. Beberapa fenomena yang terjadi ya di ruang kelas ataupun di majelis ta'lim gitu. Beberapa jamaah mungkin ada yang berniatan ya untuk menuntut ilmu. Ada juga yang berniatan tadinya enggak ke masjid gitu ya, tapi karena macet di jalan sehingga duduk di majelis ilmu ini. Tapi yang harus kita ketahui bersama bahwa ketika kita duduk dalam majelis ilmu ada beberapa adab ya, diantaranya supaya ilmu kita kuat ya dalam ingatan, tidak lupa, yaitu dengan menulisnya gitu. Jadi tidak boleh dan tidak baik ya kita ketika mendengarkan ceramah atau guru kita yang sedang mengajar, kemudian kita santai, kita mendengarkan ustadz kita ceramah di masjid, kemudian kita enak-enakan main HP gitu ya. Atau lebih parahnya lagi mungkin sambil senderan di belakang, atau sambil bincang-bincang dengan teman gitu, tidak menghargai gurunya yang sedang menerangkan. Nah, ini beberapa adab yang salah ya dalam ilmu itu. Rasulullah dulu ketika mengajar Al-Quran ya kepada para sahabatnya, itu beliau sangat menekankan ya para sahabatnya sebagian ya untuk mencatat gitu. Karena beberapa ada yang kuat hafalannya gitu, dan sahabat ini tidak mencatat gitu, karena tadi kuat hafalannya gitu ya. Dan beberapa sahabat yang lain ada yang diminta untuk mencatat ya. Salah satunya yaitu Abdullah bin Amr gitu. Waktu itu Rasulullah mengatakan pada Abdullah bin Amr, catatlah gitu ya, uktub, catatlah gitu, bahwa yang akan keluar adalah semuanya kebenaran dari mulut Rasulullah SAW. Kemudian salah satu imam madhab ya, Imam Syafi'i itu mengatakan bahwa ilmu itu seperti hewan liar ya, hewan buas, binatang liar. Al-ilmu sayyidun gitu. Ilmu itu seperti binatang liar. Ikatlah binatangmu dia dengan menulis. Jadi sangat penting sekali ya ketika kita mendengarkan ilmu yang disampaikan oleh guru dan ustadz-ustadz kita,
dengan menulisnya gitu. Nah, namun di zaman sekarang ya itu tidak susah seperti layaknya zaman Rasulullah. Dulu zaman Rasulullah itu ketika menyampaikan Al-Quran ya, para sahabat mencatatnya di bahan-bahan ya yang ada di alam gitu, di pelepah korma gitu ya, di kulit onta kayak gitu, di batu ya, beberapa ayat Al-Quran ditulis gitu. Dan memang Rasulullah sendiri ya menekankan pentingnya menulis gitu. Bahkan ketika tidak ada alat apapun ya, silahkan pada zaman dahulu itu ditulis di dinding-dinding gitu, supaya tidak lupa ya. Nah, itu generasi emas saja ya yang ingatannya itu bisa dibilang kuat gitu. Para ulama hadis yang hafal ratusan ribu hadis gitu ya, itu masih ditekankan untuk menulis ya. Apalagi zaman sekarang yang banyak kegiatan yang mungkin bisa melupakan hafalan kita gitu ya, seperti menonton sinetron gitu ya, atau bagi yang suka drama Korea gitu ya, itu ya kalau misalkan kalian termasuk santri tahfiz itu jauhi ya, karena bisa merusak hafalan. Nah, di antara jenis ya untuk menguatkan hafalan selain menulis zaman sekarang itu bisa melalui rekaman audio ya. Jadi misal ketika kita mendengarkan kajian di sebuah masjid, tidak bawa alat tulis ya, pulpen, kertas, bisa menggunakan handphone gitu. Begitu mudah zaman sekarang untuk mencatat ilmu gitu. Kemudian kalau misalkan ada ilmu-ilmu penting di YouTube ya, gampang kita tinggal download gitu. Atau misalkan teman kita yang sedang presentasi di kelas ya, bisa kita foto langsung. Kemudian kapanpun kita perlu bisa kita buka kembali gitu ya. Seperti ilmu kan seperti hewan liar ya. Kalau misalkan kita sudah ikat ya ilmu itu dengan tali gitu ya, dengan catatan, maka kapanpun kita butuhkan ya bisa kita lihat gitu ya, karena kita pegang tali tadi gitu. Nah, hadirin wal hadirat rahimakumullah ya, kenapa kita perlu mencatat ilmu tadi ya? Karena pasti besoknya ya akan mendapatkan ilmu yang baru gitu ya. Nah, masalahnya jangan sampai ilmu yang akan kita dapatkan ini melupakan ilmu yang sudah-sudah kayak gitu. Para sahabat ya ketika diajarkan Al-Quran itu beliau ya tidak mau dulu ya menerima ayat sebelum mereka mengamalkan kayak gitu. Nah, jadi selain mencatat ya, ilmu juga harus diamalkan gitu. Kemudian karena banyaknya ilmu ya, meskipun kita catat gitu di buku yang sangat tebal, maka ilmu Allah tidak akan terbatas gitu. Sesuai dengan yang Allah firmankan ya dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 109 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Qul law kana al-bahru, katakanlah sekiranya lautan itu ya, dijadikan tinta, kemudian pepohonan ya dijadikan penanya, maka ilmu Allah tidak akan bisa tertulis semua itu, meskipun dilipat gandakan lagi air lautnya gitu sebagai tinta gitu. Itu karena banyaknya ilmu Allah gitu ya yang tersebar di dunia ini gitu. Nah, jadi itu ya pentingnya selain mencatat ya,
ilmu kita, yaitu mengamalkan. Jadi kalau misalkan mencatat, itu kita hanya baru memegang hewan buas tadi gitu ya. Ya kalau misalkan kita mau buka gitu ya, kita sempat buka gitu, ingat lagi. Kalau nggak sempat ya lupa. Oleh karenanya yang lebih baik daripada mencatat yaitu mengamalkan gitu ya. Qayyidul ilma bil amali gitu ya. Ikatlah ilmu tadi dengan amal gitu ya. Kenapa mengamalkan ilmu penting ya? Lebih utama daripada mencatat. Karena kalau misalkan kita hanya mencatat ya, ada kemungkinan lupa kalau file itu, catatan itu hilang gitu ya. Tapi kalau diamalkan, insya Allah akan abadi gitu. Saya kasih contoh ya, pentingnya mengamalkan daripada menulis. Jadi menulis sangat penting, tapi lebih penting lagi mengamalkan. Misalkan teman-teman nih sudah hafal teori tajwid ya, satu tema huruf-huruf ikhfa gitu. Teman-teman hafal nih bahwa ikhfa itu dengung gitu ya. Idhar itu hurufnya ada 6 jelas gitu. Itu di catatan ya. Catatan. Kalau teman-teman buka, ingat, kalau nggak dibuka hilang gitu. Tapi nggak diamalkan ya, nggak pernah baca Al-Quran gitu, maka pasti lupa lagi gitu ya. Tapi kalau misalkan kita amalkan ya, teori tajwid tadi, ikhfa itu dengung, hurufnya ada 15, idhar itu jelas, hurufnya ada 6 itu, maka insya Allah ya catatan kita hilang pun akan abadi di dalam ingatan. Nah ya, jadi teman-teman, itu metode mencari ilmu dengan mencatat ya. Zaman sekarang bisa dengan merekam audio ya, mendownload gitu, dan lain-lain. Nah itu saja teman-teman ya. Kalau misalkan video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman yang lain ya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.